Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan membagikan sebuah partai cantik dengan kombinasi yang sangat indah. Partai ini dimainkan tahun 2008. Putih dipegang oleh Martin Dobrotka, hitam oleh Nikoleta Varolakova. D4, D5, C4, E6. Ini adalah gambit menteri ditolak. Kuda F3, kuda F6, kuda C3, gajah E7. Ini varian klasik dari gambit menteri ditolak. Gajah G5, hitam brokade, putih bidak maju E3, hitam A6, putih gajah pukul kuda, gajah pukul gajah, menteri B3, bidak C6, gajah E2, kuda D7, rokade, benteng E8, benteng FD1. Sampai di sini permainan masih textbook atau masih langkah-langkah teori. Kuda F8, bidak maju A4, menteri A5, bidak E4, kuda G6, gajah F1, bidak E5, putih bidak pukul bidak, hitam bidak D pukul C4. Di sini hitam melakukan langkah lemah. Di sini sebaiknya langkah hitam bidak D pukul E4, kuda pukul E4, gajah pukul E5, kuda pukul gajah, menteri pukul kuda, dan keadaan tetap berimbang. Di sini partai dimainkan hitam pukul bidak C4, gajah pukul bidak, kuda pukul bidak, putih kuda pukul kuda, hitam benteng pukul kuda, putih gajah skak ke F7, raja F8, gajah G8 mengancam mat di F7, benteng terpaksa E7 melindungi mat, putih menteri C4, dan di sini yang melakukan langkah lemah putih. Seharusnya pada posisi ini putih benteng D6, hitam gajah G4, putih gajah GH7
mengancam mat dengan menteri di G8. Dan hitam terpaksa benteng F7. Dan putih gajah G6 juga mengancam mat di F7, maka benteng terpaksa kembali ke E7. Nah, pada posisi ini putih tetap unggul tipis ya. Dan seandainya Anda yang main dalam partai seperti ini dan dengan mencapai remis Anda bisa menjadi juara dalam turnamen caturnya, maka Anda tidak perlu memaksakan menang, cukup Anda cari remis aja dengan langkah kembali ke A7, mengancam mat di G8, terpaksa benteng, ancam lagi benteng, benteng terpaksa lari lagi, mengancam mat lagi, ancam lagi, dan skak bolak-balik 3 kali, Anda sudah remis dan juara 1 sudah ada di tangan Anda. Tadi dalam permainan catur, kalau kita cukup mencari remis untuk mencapai juara, tidak perlu dipaksakan menang. Sekarang kita lanjutkan kembali partai. Di sini putih menteri C4, sehingga posisi tadi yang putih lebih unggul sekarang menjadi berimbang kembali. Hitam gajah G4 mengancam benteng E1, dan di sini putih pun kembali melakukan langkah yang kurang kuat lagi. Seharusnya di sini tadi langkah F3 mengancam gajah H5, dan posisi berimbang, putih sedikit lebih unggul, berimbang tetapi sedikit lebih unggul. Nah, dengan langkah benteng E1, maka posisi benar-benar dalam keadaan sangat berimbang. Hitam menteri E5, putih gajah H7 kembali mengancam mat dengan menteri di G8. Sekarang hitam gajah E6 menutup mat di G8 dan mengancam menteri. Menteri E2, bidak G5 melakukan penyerang di sayap Raja Putih. Gajah G6, Raja G7, gajah H5, benteng D8, putih benteng D1 mengajak pertukaran benteng. Hitam benteng D7, putih benteng pukul benteng, hitam pukul benteng, putih benteng D1, hitam pukul benteng, menteri pukul benteng, hitam gajah E7, putih gajah G4 mengajak pertukaran gajah, hitam melarikan gajah ke F7 menghindari pertukaran, putih gajah F5, hitam gajah B4 mengancam kuda, menteri D2 melindungi kuda,
Bida maju B5 rencananya untuk membuat Bida bebas di sayap menteri. Bida pukul Bida, Bida pukul Bida, putih Bida G3, hitam Bida A5, memajukan Bida terjauhnya. Sebab dalam teori catur, kalau kita sudah unggul Bida terjauh, maka diusahakan maju secepatnya. Putih F4 melakukan penekanan di sayap raja untuk mengimbangi penyerang hitam di sayap menteri. Hitam gajah pukul kuda, putih Bida pukul kuda, hitam Bida pukul Bida, putih Bida pukul Bida mengancam menteri. Menteri skak ke C5, raja F1, Bida maju A4. Hitam harus memajukan Bida di jalur A secepat mungkin. Putih menteri G2 skak untuk mengimbangi hitam di sayap menteri, maka putih harus berusaha di sayap raja, karena Bida hitam di sayap menteri kalau sempat promosi maka sangat berbahaya untuk putih. Hitam raja H8, putih menteri H3 menyerang Bida H6, menteri D6 melindungi Bida H6, menteri H4. Nah, di sini putih melakukan langkah blunder besar, sehingga peluang remis tidak mungkin lagi. Seharusnya di sini putih menteri E3, dan ini punya peluang untuk remis walaupun Bida hitam sudah bebas di sayap menteri. Hitam Bida maju E3, A3 sesuai dengan teorinya, majukan Bida secepat mungkin. Putih Bida maju E5 juga mengimbangi gerakan hitam di sayap menteri dengan pion pusatnya. Menteri D5 tetap memaksa untuk Bida maju. Hitam raja lari, putih raja F2, hitam Bida A2, satu langkah lagi jadi menteri. Putih menteri B6 mengancam skak abadi di H6. Raja terpaksa G7, menteri skak, raja G8, menteri pukul Bida mengancam skak abadi. Hitam menteri skak, raja lari, menteri skak ke E3, raja lari, menteri kembali skak ke E1, raja H3, menteri F1, raja G3, menteri E1, raja H3, menteri F1, raja G3, menteri E1, raja H3, dan skak bolak-balik posisi jadi remis.
Kita kembali ke partai. Nah, di sini partai Menteri H4. Hitam, tidak maju. Putih, tidak maju. Hitam skak D1, Raja F2, Menteri D2 skak, Raja G1, Menteri E3 skak, Raja G2, Gajah skak ke D5, Raja F1, Gajah skak C4, Raja G2, Menteri E2 skak, Raja G3. Nah, sahabat catur, pada posisi ini partai kita hentikan sejenak. Tingkat kesulitan dari posisi ini label Master Internasional. Sekarang silakan Anda cari langkah terbaik hitam dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Oke, sahabat catur, sekarang kita lanjutkan partai Menteri skak K1, E1, Raja G4, Gajah E2, H3, Menteri F1 skak, Raja G3, Menteri F3 skak mat. Ya, sahabat catur, itu tadi sebuah partai yang sangat cantik dengan kombinasi yang sangat indah. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.